Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, balik lagi di channel Abang Ingsul. Nah, di video kali ini saya akan menjawab salah satu pertanyaan dari subscriber saya. Bang, tolong dong bikinin tutorial cara membedakan pisang lilin atau jantan dengan pisang raja buluh. Oke ya, jadi di sini saya akan berusaha menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber saya. Oke, di depan kita ini sudah ada pisang raja buluh dan pisang ulin atau pisang jantan. Jadi yang sebelah kanan ini pisang jantan atau pisang ulin, dan yang sebelah kirinya di sini ada pisang raja buluh. Jadi di sini saya ambil sampel atau contoh pisangnya ini. Ini saya ambil yang kecil ya pisangnya ya. Nah, ini pisang rajanya juga kecil dan pisang jantannya pun juga kecil. Kalau yang besar itu saya agak kewalahan guys nge-reviewnya guys. Makanya saya ambil sampel atau contohnya yang kecil saja. Oke, jadi untuk cara membedakannya yang pertama bisa dilihat dari sisirannya. Nah guys, jadi kalau raja buluh ini dia sisirannya itu lebih megar ya dan lebih bengkok ke atas. Sedangkan pisang lilin ini sisirannya tidak semegar pisang raja buluh. Dan ini pun ini pisangnya rata-rata dia itu lurus guys. Nah ini lurus. Ini juga yang sebelah sini lurus. Sedangkan untuk pisang raja buluh ini identik ini bengkok guys. Nah ini dia, ini bengkok. Dan ukurannya pun pisang lilin ini lebih kecil daripada pisang raja buluh. Kalau raja buluh ini bisa lebih besar guys. Tetapi kalau pisang ulin ini hanya mentok sebesar ini guys. Nah ini dia. Adapun yang super atau yang jumbo itu masih belum bisa mengalahkan besarnya pisang raja guys. Jadi dari sisirannya juga sudah beda ya. Jika pisang lilin ini dari sisiran yang paling bawah sampai menuju ke sisiran yang paling atas itu rata-rata pisangnya itu lurus-lurus, tidak bengkok-bengkok. Tetapi jika raja buluh dari sisiran yang paling bawah sampai menuju ke sisiran yang paling atas itu rata-rata pisangnya itu bengkok guys. Nah contohnya seperti ini tadi ya. Nah ini dia. Ini termasuk bengkok ya, tidak lurus. Sedangkan pisang ulin ini pisangnya ini lurus guys. Nah ini dia. Ini lurus atau lempeng kalau kata orang Jawanya guys. Dan untuk namanya sendiri atau penyebutannya sendiri, kalau di Lampung di tempat saya ini pisang ini namanya ada yang menyebutnya 3 nama. Yang pertama pisang jantan, yang kedua pisang lilin, dan yang ketiga pisang ulin ya. Itu kalau di Lampung guys. Jadi pisang ini kesebutnya kalau tidak pisang jantan ya pisang ulin, kalau tidak pisang ulin ya pisang lilin. Itu kalau di Lampung di tempat bagian saya guys. Nggak tahu kalau di tempat teman-teman seperti di daerah Jakarta atau Cirebon atau yang lainnya ya. Mungkin pisang ini sudah beda nama karena biasanya setiap beda daerah itu pasti beda nama. Yang raja buluhnya pun itu sama ya. Kalau di Lampung di tempat saya ini namanya ada yang menamain raja buluh, raja sajen, dan raja ijo. Nggak tahu kalau di daerah Jawa Tengah atau Jawa Timur ya, mungkin ada juga yang menamainya ini pisang raja temen ya. Nah, karena setiap beda daerah itu tentunya beda nama atau beda penyebutannya. Nah jadi selain sisirannya yang beda ya antara pisang ulin atau pisang jantan atau pisang lilin ini dengan pisang raja buluh, ini bobotnya pun juga berbeda. Tentunya bobotnya lebih berat pisang raja buluh daripada pisang ulin. Pisang ulin atau pisang jantan atau pisang lilin ini paling mentok bobotnya itu cuma 30 kilo. Sedangkan pisang raja buluh bobotnya ada yang sampai 40 kilo, 45 kilo, bahkan yang 50 kilo lebih pun itu ada. Tetapi pisang jantan atau pisang ulin ini atau pisang lilin itu sangat jarang sekali bobotnya bisa 30 kg ke atas. Dia paling mentok 30 kg-an. Nggak tahu kalau di tempat teman-teman ya, mungkin ada yang lebih berat lagi ya, pisang ulin atau pisang lilin atau pisang jantannya ini. Oke, dan dari segi rasanya juga ini tentunya pisang raja buluh ini lebih manis dan lebih lembut daripada si pisang jantan atau si pisang ulin ini. Karena si raja buluh ini jika sudah matang dia mempunyai tekstur rasa yang wangi, lembut, dan tentunya sangat manis. Sedangkan pisang ulin atau pisang lilin atau pisang jantan ini jika sudah matang dia cuma mempunyai rasa manis dan wangi saja. Untuk kelembutannya, tekstur lembutnya itu masih kurang atau masih kalah dengan si pisang raja buluh ini. Dan untuk dibikin bahan olahan makanan pun untuk kedua jenis pisang ini masih sama-sama enak ya. Untuk dibikin pisang goreng juga enak, dibikin selai juga enak. Cuman kalau dibikin molen, kue molen ya yang diiris kecil-kecil terus dibalut atau diputar dengan terigu yang sudah diadonin ya, itu masih cocokan pisang ulin atau pisang jantan atau pisang lilin ini. Kalau pisang raja kalau menurut saya itu kurang ya. Pisang raja ini dia hebatnya bisa untuk dihidangkan di meja makan juga ya. Sedangkan kalau pisang ulin atau pisang jantan ini itu rasanya kurang pas atau kurang menarik lah ya. Dan pisang raja ini biasanya ya itu kalau di bulan Suro itu banyak yang memakainya untuk sajen atau untuk syarat ya. Saya tidak terlalu tahu, tidak terlalu mendalami ya itu entah buat syarat apa, intinya itu buat syarat atau buat sajen. Dan untuk harganya sendiri pun ini jauh lebih tinggi daripada pisang ulin.
jika pisang ulin ini di tempat saya, khususnya di bulan Desember ini di tahun 2023, pisang ulin ini per kilonya mencapai 2.200. Sedangkan pisang Raja Bulu untuk di bulan Desember di tahun 2023 ini itu per kilonya mencapai 5.200 untuk yang super. Jadi bisa terlihat jelas ya bagi Anda, baik dari segi sisirannya itu sudah berbeda, apalagi harganya tadi itu ya, yang mana pisang Raja ini itu lebih mahal daripada pisang ulin ini. Makanya di kebun saya itu yang paling banyak jenis pisang Raja Bulu, bukan pisang ulin atau pisang lilin atau pisang jantan. Ya pisang jantannya masih tetap saya budidayakan ya, tetapi tidak saya perbanyak. Saya lebih memperbanyak lagi pisang Raja Bulunya ini karena mengingat harganya yang lebih tinggi dari pisang ulin tersebut. Oke guys, jadi dari sini Anda bisa membedakan ya ciri-ciri antara pisang ulin atau pisang lilin atau pisang jantan dengan pisang Raja Bulu ini. Mungkin cukup sekian dulu saja untuk video hari ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi Anda. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan di hati Anda. Jika ada yang salah mohon dibenarkan, jika ada yang kurang pas mohon ditambahkan, karena saya juga masih sama-sama pemula dalam dunia perpisangan. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel YouTube Abang Gingsul. Saya Abang Gingsul mohon pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Genuine, yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline, yeah, I do just what I do, and I hope you let me in.